Halo guys, semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini kita akan mereview alur cerita dari film berjudul Perfume yang dirilis pada tahun 2006. Seorang pria yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam membuat dirinya mampu meracik parfum dengan aroma yang sangat indah. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Siapkan cemilan, ambil posisi yang nyaman, kencangkan sabuk pengaman karena kita akan masuk ke dalam videonya. Let's check it out. Pada abad ke-18, di salah satu kerajaan Prancis, seorang pria bernama Jean menjalani persidangan kerajaan. Dalam persidangan itu, Jean divonis hukuman mati dengan cara disalib. Jika Jean berhasil selamat dari penyaliban itu, ia akan dicambuk sebanyak 12 kali menggunakan besi sebelum akhirnya ia digantung hingga tewas. Kemudian kita dibawa ke masa sebelum persidangan itu terjadi, di sebuah pasar ikan di kota Paris yang sangat bau. Di sana seorang pedagang wanita yang sedang hamil tua mengalami mual-mual karena hendak melahirkan. Tiba-tiba, wanita itu melahirkan bayinya seorang diri di lapak dan meninggalkan bayi itu tergeletak di tanah, lalu melanjutkan berjualan seolah tidak terjadi apa-apa. Diketahui bahwa wanita tersebut sudah melahirkan 5 anak di lapaknya, namun semua anaknya tidak ada yang dapat bertahan hidup. Namun berbeda dengan kali ini, wanita yang baru lahir itu tetap hidup dan ternyata bayi itu adalah Jean. Tangisan Jean menarik perhatian orang-orang di sekitar pasar. Ketika ibu Jean berusaha kabur meninggalkan Jean di sana, ia ditangkap dan dihukum gantung atas percobaan pembunuhan terhadap bayinya sendiri. Jean kemudian dikirim ke panti asuhan milik Madame Gaillard yang tampak seperti tempat penampungan korban bencana alam. Jean ditempatkan di antara anak-anak lainnya. Ketika salah satu anak di panti asuhan mencoba menyentuh Jean yang masih bayi dapat menggenggam jari anak itu. Namun beberapa anak di sana berusaha untuk memburu Jean. Madame Gaillard yang mengetahui hal itu segera memukul anak-anak yang berusaha membunuh Jean untuk melindunginya. Jean yang kini berusia 5 tahun masih belum bisa berbicara. Namun ia memiliki bakat luar biasa yang tidak dimiliki manusia lain, yakni indera penciuman yang sangat tajam. Jean dapat mencium berbagai aroma yang tidak terdeteksi oleh manusia biasa. Tingkah lakunya yang sering mengendus-endus barang membuat anak-anak lain takut kepadanya. Ketika Jean berusia 13 tahun, ia mampu mengenali benda hanya melalui penciumannya, bahkan dari jarak beberapa meter. Jean kemudian dijual oleh Madame Gaillard kepada seorang pria. Namun setelah menjual Jean, Gaillard dibegal oleh 2 orang pria yang menginginkan uang hasil penjualan tersebut. Jean dijadikan pekerja paksa oleh pria yang membelinya. Namun karena memiliki jiwa yang tangguh, Jean mampu bertahan hidup meskipun sebagai pekerja paksa. Dan setelah Jean dewasa, ia disuruh menjadi kurir ke kota. Jean senang ketika pergi ke kota karena di sana ia bisa mencium aroma parfum yang dipakai oleh para bangsawan. Jean yang terobsesi dengan aroma parfum mulai mengabaikan pekerjaannya. Tiba-tiba ada aroma yang menarik perhatiannya. Aroma tersebut berasal dari seorang gadis penjual buah. Jean sangat tertarik dengan aroma tersebut dan terus mengikuti gadis tersebut. Jean yang sangat tertarik dengan aroma itu terus mengikuti gadis itu dan sampai pada akhirnya Jean ketahuan oleh gadis itu. Gadis itu menawarkan dagangannya, namun Jean yang sudah mabuk dengan aroma gadis itu malah mengendus tangan gadis itu. Gadis itu kemudian kabur karena takut kepada Jean, namun Jean berhasil mengikutinya sampai pada suatu tempat. Kemudian Jean menciumi aroma tubuh gadis itu dari dekat, membuat gadis itu tersadar akan kehadiran Jean. Dan saat gadis itu ingin teriak, Jean menutup mulutnya agar tidak ada orang yang mendengarnya. Setelah tidak ada orang, Jean melepaskan tangan dari mulut gadis itu. Kemudian Jean menyadari bahwa gadis itu telah tewas. Jean kemudian membuka baju gadis itu dan menciumi seluruh tubuh gadis itu dengan sangat nikmat. Namun aroma itu menghilang di tengah Jean menciumi tubuh gadis itu. Aroma tersebut hilang seiring penurunan suhu yang dialami oleh gadis itu. Jean yang hilang karena mengikuti gadis penjual buah itu dipukuli oleh bosnya. Pada malam itu, Jean tidak dapat tidur karena terus memikirkan aroma gadis tersebut. Ia mulai berpikir tentang bagaimana cara mengawetkan sebuah aroma sehingga ia bisa menikmati sepuasnya. Di kota Paris, kita diperkenalkan dengan seorang ahli parfum bernama Giuseppe Baldini. Dulunya, Baldini adalah seorang ahli parfum yang sangat kaya karena kepopulerannya di masa mudanya. Namun saat ini, ia kalah pamor dengan ahli parfum lain, sehingga nama Baldini menjadi tenggelam. Saat ini, ia hanya menjaga toko parfumnya yang sepi pembeli. Baldini memiliki sebuah parfum yang ia simpan di laci mejanya. Parfum itu memiliki aroma yang sangat indah menurut Baldini. Kemudian Baldini mencatat resep dari parfum itu. Baldini menganalisis resep parfum hingga tertidur dan terbangun di malam hari ketika Jean datang untuk mengantarkan kulit kambing yang ia pesan. Jean diajak masuk ke dalam toko parfum milik Baldini, membuat Jean sangat senang karena banyak sekali parfum yang ada di sana
dan memanjakan penciumannya. Jen mengamati beberapa parfum dan bertanya kepada Baldini apakah ia akan membuat parfum dari kulit kambing yang ia pesan. Dengan kemampuan penciuman yang luar biasa, Jen memberikan saran tentang pencampuran parfum yang tepat untuk membuatnya menjadi parfum yang sangat indah. Jen dengan bangga mengklaim bahwa ia memiliki penciuman terbaik di Paris. Mendengar hal itu, Baldini memarahi Jen karena kesombongannya. Jen mengajukan diri untuk membuktikan ucapannya dengan membuat sebuah parfum bernama Armor and Psyche. Dengan skeptis, Baldini mengizinkan Jen mencobanya dan yakin bahwa Jen akan gagal. Namun Jen dengan cepat mencampuri beberapa bahan dengan cekatan. Armor and Psyche pun jadi, dan Baldini mencoba parfum tersebut. Baldini terkejut dengan hasil karya Jen karena parfum itu persis dengan apa yang dikatakan Jen. Jen berkata bahwa itu bukanlah parfum terbaiknya. Ia kemudian mengambil beberapa parfum lain dan meraciknya, lalu memberikan kepada Baldini sambil berkata bahwa itu adalah parfum yang sangat bagus. Tetapi Baldini tidak ingin mencobanya dan menyuruh Jen pulang. Jen memohon kepada Baldini untuk mengajarinya cara mengawetkan aroma. Setelah Jen pergi, Baldini mencoba parfum yang dibuat oleh Jen dan langsung terpikat oleh keharuman parfum tersebut bagaikan orang yang sedang jatuh cinta. Keesokan harinya, Baldini membeli Jen dari bosnya dengan harga 50 francs, mata uang yang digunakan Prancis pada abad ke-18. Jen kemudian dipekerjakan oleh Baldini sebagai peracik parfum, dan berkat keahliannya, toko Baldini kembali diminati oleh para pelanggan yang telah lama pergi. Sebagai bos baru Jen, Baldini mengajarinya tentang esensi parfum dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Ia juga menceritakan sebuah legenda, ada makam Firaun yang ketika dibuka akan tercium aroma parfum yang masih awet hingga ribuan tahun, membuat orang yang menciumnya merasa seperti di surga. Baldini menjelaskan bahwa ada 12 esens parfum yang sudah terungkap, tetapi ada satu esens yang belum terungkap, yakni esens ke-13. Suatu malam saat Jen sedang tidur, ia bermimpi tentang gadis yang ia ikuti sebelumnya. Ketika terbangun, Jen segera meminta Baldini untuk mengajarinya cara mengawetkan aroma dan berjanji akan membuat parfum sebanyak yang Baldini inginkan. Di keesokan harinya, Baldini menjelaskan bagaimana cara membuat esens dari bunga mawar. Ia menjelaskan secara rinci dan mempraktikannya bersama Jen. Kemudian mereka menunggu hingga esens itu terbentuk. Jen yang penuh rasa ingin tahu mulai bereksperimen dengan mencoba mengekstrak aroma dari kaca, tembaga, dan beberapa barang di sekitarnya. Ketika Baldini memeriksa bejana yang digunakan Jen, ia menemukan seekor kucing yang rencananya akan diekstrak aromanya oleh Jen. Hal ini membuat Baldini marah dan mengatakan bahwa tidak semua aroma dapat diekstrak. Jen merasa seolah dirinya telah dibohongi dan eksperimen itu hanyalah sia-sia. Mendengar hal ini, Jen pun pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Jen menanyakan apakah ada cara lain untuk mengekstrak aroma itu. Baldini menjawab bahwa ada teknik yang dikenal sebagai seni enfleurasi, sebuah metode yang sangat misterius dan tidak bisa dilakukan oleh Baldini. Ia menjelaskan bahwa Jen harus pergi ke Grasse untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknik tersebut. Baldini bahkan membuat lisensi untuk Jen agar ia bisa bekerja di sana. Namun bagaikan kutukan, setiap kali Jen meninggalkan seseorang, orang tersebut akan kehilangan nyawanya. Hal ini pun terjadi pada Baldini setelah Jen pergi. Jen berjalan menuju Grasse dengan mengandalkan penciumannya yang tajam, membuatnya mudah menentukan jalan yang harus dilalui. Penciumannya membawa ke sebuah gua di antara bukit, di mana ia bermalam dan tidur di sana. Ketika terbangun, Jen sudah dalam keadaan berjenggot dan berambut panjang. Lalu ia berusaha untuk menciumi tubuhnya sendiri untuk mengenali baunya, tetapi ia tidak dapat mencium aroma tubuhnya sendiri. Jen menyadari bahwa selama ini orang-orang tidak menganggap keberadaannya. Lalu di pagi harinya, Jen melanjutkan perjalanan menuju Grasse. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang wanita yang sedang menaiki kereta kencana. Jen terpesona oleh aroma wanita itu dan mulai mengikuti hingga masuk dalam kota. Dan diketahui bahwa wanita itu adalah anak seorang bangsawan yang tinggal di rumah mewah. Jen kemudian masuk ke halaman rumah wanita itu hanya untuk menciumi aromanya. Ia mendengar ayah wanita itu memanggilnya dengan nama Laura. Jen kemudian bekerja sebagai pengekstrak bunga, dan pada malam harinya di sebuah gubuk ada seorang pria dan wanita sedang berduaan, dan wanita itu menolak untuk berhubungan intim membuat pria tersebut pergi. Jen kemudian datang ke gubuk itu dan menculik wanita tersebut untuk dijadikan objek eksperimennya dan mencoba untuk mengekstrak aromanya. Saat Jen sedang melakukannya, seorang kurir datang untuk mengantarkan bunga, membuat Jen harus menutup tangki yang berisi wanita tersebut. Namun sangat disayangkan eksperimen itu gagal. Pada malam harinya, Jen menyewa seorang pelacur dan pelacur itu membawa seekor anjing. Seperti yang sudah kita tebak, Jen membuat wanita itu tidak bernyawa dan melanjutkan eksperimennya.
Dan kali ini Jen berhasil mengekstrak aroma pelacur tersebut. Jen sangat senang dan berencana untuk mengumpulkan ke-13 essence seperti yang dikatakan oleh Baldini. Pada suatu malam, Laura mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Jen menyelinap ke dalam rumah itu dengan bertujuan untuk menculik Laura. Ketika teman-teman Laura bermain petak umpet, Laura dan teman-temannya berlari ke dalam labirin milik keluarganya. Jen mengikuti Laura membuat teman-temannya ketakutan sehingga membuat mereka pergi dan meninggalkan Laura sendirian di labirin itu. Jen mengajar Laura. Namun di tengah pelariannya, Laura tertangkap oleh seorang pria. Tidak senang dengan kejadian itu, Jen melemparkan batu ke sebuah lampu membuat pria tersebut kaget dan melepaskan Laura. Kemudian, Laura pun berhasil kabur. Tanpa disangka, ternyata Jen sudah menangkap 2 orang gadis kembar dan mengawetkan aroma tubuh mereka. Jen berencana mengumpulkan 13 essence dari tubuh wanita. Ketika Jen dipanggil oleh majikannya, ia berhasil membuat majikannya berbicara lembut kepadanya. Berbeda dari biasanya, berkat parfum yang ia buat. Keesokan harinya, ada 2 mayat yang ditemukan mengapung di sungai, membuat polisi membicarakan motif di balik pembunuhan itu. Jen mulai mengumpulkan wanita untuk dijadikan essence parfum. Korban yang terus berjatuhan akibat ulah Jen membuat para penduduk menjadi waspada terhadap orang-orang miskin yang dicurigai sebagai pelakunya. Polisi mulai melakukan pemburuan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku dengan menembak secara acak. Namun aksi Jen terus berlanjut sampai akhirnya Jen berhasil mengumpulkan 12 essence dari para wanita yang menjadi korbannya dan meracik parfum dengan aroma terbaik yang pernah ada. Namun parfum tersebut belum sempurna karena Jen harus mengekstrak 1 essence lagi, yakni essence dari tubuh Laura. Pada suatu ketika ada laporan bahwa pelaku pembunuhan tersebut sudah mengakui perbuatannya. Orang itu segera ditangkap, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata ia bukanlah pelaku sebenarnya. Penduduk kota yang mengira pelaku tersebut telah ditangkap merayakan penangkapan itu dengan menari-nari di depan Pyeonggun. Ayah Laura yang mengetahui bahwa pelaku sesungguhnya masih berkeliaran, menyuruh Laura untuk pulang. Laura yang masih ingin menari sempat dipukul oleh ayahnya karena tidak mau mendengarkan kata-kata ayahnya, dan Laura pun pergi. Pada saat itu, Jen sudah siap untuk menculik Laura. Ketika Jen hendak melancarkan aksinya, ayah Laura datang untuk menjemput dan membawanya pulang. Ayah Laura yang takut jika Jen akan menculik putrinya bermimpi bahwa Laura sedang diculik. Meskipun itu hanya mimpi, ayah Laura memutuskan untuk membawa Laura pergi ke kota agar ia tidak menjadi korban berikutnya. Jen menyadari Laura pergi karena ia tidak bisa mencium bau Laura lagi dan berusaha untuk mengejarnya. Jen kemudian berdiri di atas bukit, menghirup udara dalam-dalam untuk melacak keberadaan Laura. Sementara itu, Laura dan ayahnya sampai di sebuah tempat yang mereka kira aman dan menyewa semua kamar di penginapan. Dan tiba-tiba, seekor anjing masuk ke dalam kamar Jen dan menemukan rambut wanita. Setelah anjing itu menemukan rambut, polisi menemukan pakaian yang dikubur oleh Jen di kamarnya, yang mana pakaian tersebut adalah pakaian dari korban dari Jen. Lalu pada malam hari, Jen mengetahui keberadaan Laura dan bersiap untuk melakukan ekstraksi pada tubuhnya. Ia mengendap-endap masuk ke dalam kamar ayah Laura dan mengambil kunci kamar Laura. Ketika Jen hendak memukul Laura, ia menghentikan aksinya dan hanya menatapnya. Lalu keesokan harinya, ayah Laura menemukan Laura sudah tidak bernyawa dengan tubuhnya yang berada di atas kasur. Kini Jen tinggal mencampurkan aroma dari tubuh Laura dan akhirnya parfum dari ke-13 tubuh wanita itu berhasil ia buat. Namun Jen tertangkap ketika ia berhasil mencampurkan essence dari Laura. Jen kemudian diinterogasi oleh ayah Laura dan mengatakan bahwa Jen membutuhkan Laura. Jen akhirnya dibawa ke kota untuk dieksekusi, disaksikan oleh banyak orang. Saat hendak dibawa ke tempat eksekusi, Jen membawa parfum yang telah ia buat dengan sempurna. Sebelum dibawa, Jen dipukuli oleh sipir penjara, namun ketika tersungkur di tanah, Jen membuka botol parfumnya dan orang-orang di sekitarnya melepaskan borgol yang mengikatnya. Kemudian Jen pergi ke tempat eksekusi dengan kereta kencana. Jen memakai parfum buatannya saat akan dibawa ke tempat eksekusi. Ketika Jen keluar dari kereta kencana, ia disambut dengan hangat oleh orang-orang yang ada di sana karena pengaruh parfum yang ia pakai. Parfum itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, membuat orang yang menciumnya merasa seperti di surga. Bahkan ketika Jen menaiki panggung eksekusi, Algojo pun menganggap bahwa Jen tidak bersalah. Jen kemudian mengeluarkan sapu tangan yang sudah diolesi oleh parfum miliknya dan mengibaskannya, membuat para penonton di sana merasakan keindahan parfum tersebut. Orang-orang menganggap Jen adalah malaikat. Jen dipuja-puja bagaikan dewa karena pengaruh parfum itu. Sapu tangan milik Jen lalu dilepaskan dan menjadi rebutan semua orang di sana. Di tengah keramaian, orang-orang mulai melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Banyak dari mereka membuka baju baik pria maupun wanita. Ayah Laura yang niatnya ingin mengeksekusi Jen ikut terpengaruh oleh parfum itu saat ia berada di dekat Jen. Setelah Jen pergi, semua orang terbangun dan sadar dari pengaruh parfumnya dan melupakan perbuatan Jen. Kemudian polisi melakukan penyelidikan ulang terhadap pelaku pembunuhan. Dan akhirnya,
menetapkan majikan Jen sebagai pelakunya karena bukti yang ditemukan di rumahnya. Ia pun dieksekusi, lalu Jen kembali ke Paris, tepatnya pasar ikan di mana ia dilahirkan. Melihat banyak orang yang sudah terbiasa dengan bau busuk pasar itu, Jen menuangkan parfum kepada tubuhnya. Orang-orang di sana menghampiri Jen, menciumi, bahkan menggigitnya sampai hanya tersisa pakaiannya saja. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah jangan pernah menggunakan kekuatan atau kemampuan yang kita miliki untuk kejahatan, karena perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan membawa akibat buruk. Itulah alur cerita dari film Perfume yang cukup kelam. Terima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton sampai akhir.